Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudaraku yang ada di Aceh, yang ada di Medan, di Palembang, Riau, Pekanbaru, dan sekitar Pulau Sumatera. Baik yang ada di Pulau Jawa, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cianjur, Ciamis, Patuburan, Majalengka, Kadipaten, Ujung Jaya, di Awurduni, Raja Galuh, Bantarujuk, Sumedang, dan lain sebagainya. Bagaimana kabar saudaraku yang ada di Pulau Kalimantan? Bagaimana kabar saudaraku yang ada di Pulau Sulawesi dan pulau-pulau yang lain seluruh Indonesia sampai Sabang, dari Sabang sampai Merauke? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Disehatkan badan, disehatkan pikiran, disehatkan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, banyak urusan kita yang kita hadapi di dunia ini. Pokoknya sebelum mati lalu kita dihantui oleh masalah tidak ada hentinya. Jadi bagaimana untuk menyikapi satu masalah? Yaitu dengan sabar. Kunci hanya sabar. Kalau tidak sabar ya sudah, mandi sekali di depan orang, kau tega memfitnah aku. Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh? Terlanjur basah, ya sudah, mandi sekali. Itulah, kita hidup tidak ada henti-hentinya bermasalah. Yang tidak ada masalah lagi, tahu nggak saudara-saudaraku? Yaitu orang gila ataupun orang mati. Orang mati dan orang gila tidak punya masalah lagi dia. Masalah no problem. Kalau kita tanya malam ini apakah merdeka, dia nggak tahu jawab apakah dia merdeka atau belum merdeka. Hari ini hari bahagia bagi kita semua, rakyat bangsa Indonesia, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Kita senang bangga kita sudah merdeka dari penjajahan. Kita dijajah semena-mena, dianggap anak tiri. Mending kalau dianggap anak tiri. Ini dianggap babi, anjing, setan dan lain sebagainya. Itu adalah penjajah. Tapi kalau kita merdeka, kita senang, bahagia, kemana-mana kita bebas. Yang penting kita tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang bagi agama kita adapun dunia kita ini. Kemanapun kita pergi bebas, tenang. Kalau dulu masa penjajahan, tidak, kita disiksa, makan juga pada kelaparan, makan jagung, makan ubi, makan singkong, dan lain sebagainya. Itu masa penjajahan. Sekarang kita merdeka. Dengan merdeka ini kita doain selalu semoga Indonesia ini aman terus dan bahagia. Jadi siapapun yang jadi presiden, kita hormati dan kita taati. Itulah presiden kita. Cuma kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil, yang memakmurkan masyarakat bangsa dan negara terakhir.
dan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada kami orang Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, pemimpin-pemimpin yang adil, yang merata. Walaupun kami ini orang Islam, walaupun teman saya orang Kristen, walaupun saudara saya orang Buddha, orang Hindu, kita di bawah NKRI, Republik Harga Mati, tetap menjagakan Indonesia ini jangan lagi sampai dijajah oleh orang-orang lain. Jangan sampai kita seperti cerita sejarah sekarang ini, yaitu Palestina dengan Israel. Kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak bahu-membahu, tentu Indonesia ini akan pecah berkeping-keping. Jadi akan berpecah orang meminta keadilan. Yaitu seperti Aceh, dia ingin membangun daerah sendiri, presiden sendiri yang bisa diatur untuk rakyat-rakyatnya. Dan Papua juga demikian. Kalau pemimpin tidak benar, tidak betul, Indonesia ini akan berpecah belah, akan berkeping-keping. Maka beradillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bikin ini video. Mampir. Ya. Uangnya sama ibu. Ntar ibunya lagi tempat upacara. Boleh kita lagi pulang. Wah. Kita paling pulang ibu ntar. Ah? Serame. Itu saudara kita, orang Islam, dagang juga teman, datang ke rumah minta uang 100.000. Berarti sekarang Indonesia sudah merdeka, tapi rakyatnya masih sengsara. Arti sengsara, malam kemerdekaan harus minjam gitu. Kalau orang merdeka tidak ada seperti itu. Kita di rumah, kita bersenang-senang, ya kan? Kita berdoa, kita berzikir, enggak datang ke rumah-rumah orang minjam uang. Itu namanya belum merdeka. Mereka sih merdeka, rakyatnya belum makmur merata gitu. Jadi yang penjabat yang megang duit, punya harta, jadi jangan mikirkan diri sendiri, mikirlah untuk umat, untuk rakyat. Dan kita bakalan mati kok. Saya orang Islam, apakah sepian orang Buddha, orang Hindu, adapun agama-agama yang lain, tentu kita mengakui bahwa mati itu pasti. Tetapi kalau menurut kami Islam, menurut saya keyakinan Islam, setelah mati itu pasti ada hidup lagi, yaitu dikubur. Kalau menurut kami ini. Tapi kalau orang Buddha, Hindu, saya kurang paham karena ya, tidak belajar yaitu ilmu agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Jadi kalau penjabat orang-orang Islam, karena berbicara masalah kenegaraan, kadang-kadang kita ini mengaku Islam, percaya kepada Allah dan Rasulnya, salat 5 waktu, puasa, beri zakat, haji, dan lain sebagainya. Tapi di saat jadi penjabat, korupsi itu yang jadi masalah. Kadang-kadang pedagang, ini tadi kan penjabat,
dia profesinya pedagang, salat, puasa, ya pada seperti pada umumnya lah gitu. Kadang-kadang apa itu bohong gitu, bohong. Jadi datang sales mau nagih uang, nggak bilang nggak ada, atau uang sales 1 juta, nih titip dulu 500 atau 800 besok lagi. Ya pokoknya masalah uang nggak jelas lah gitu. Jadi nggak berarti ada, dia nggak membayar gitu. Nah itu kalau kita sebagai pedagang. Kalau orang sebagai mungkin hal yang lain juga demikian. Jadi itulah yang membuat kita masuk ke dalam neraka Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala maunya menyuruh kita, ini kalau menurut iman kami ya kan, iman saya Islam. Kalau umpamanya kita ini salat iya, puasa iya, pokoknya semuanya ya lah. Cuma satu enggak, bapaknya durhaka kepada orang tua, itu juga tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini orang Islam juga banyak teman tetangga baik, salat tepat pada waktu berjamaah, zuhur jam 12, jam 11 sudah ada di masjid, di musala. Bayangin, bersedekah, baca yasin dan lain sebagainya tidak pernah. Tapi ada satu sama dia, umpamanya apa, umpamanya pelit, dia paling mampu. Datang orang miskin, saudara juga, saudara Islam, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar? Yang buka pintu istrinya. Saya. Siapa saya? Jawab istrinya, saya Muhammad Junaidi. Oh iya, silakan masuk. Ada bapak bu? Ada tuh di kamar tamu. Pak, ini ada tamu, Bapak Muhammad Junaidi. Ya, suruh masuk aja ruang tamu. Gitu. Masyaallah rahimin rahimakumullah. Jadi kita sudah merdeka. Bagaimana kita merasakan oleh rakyat ini seluruhnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai ke Sabang lagi, atau dari Sabang ke Merauke lagi, bolak-balik, memeratakan gitu. Meratakan, adil, sejahtera. Apa yang perlu misalnya orang Aceh kasih, apa yang perlu orang Medan ngasih, apa yang perlu orang Riau ngasih, apa yang perlu orang Pekanbaru, Batak, dan lain sebagainya. Maka apa yang diminta kasih. Begitu juga orang Pulau Jawa. Pulau Jawa maunya bagaimana? Ya, jadi kita kasih. Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya kita kasih. Kemerdekaan kita jadikan sejahtera rakyat. Bila perlu semuanya Indonesia ini orang kaya-kaya, tidak perlu ada yang miskin. Semua di rumah punya mobil, punya semua rumah dari Sabang sampai Merauke, seperti rumah apa itu,
perumahan gitu, jadi sama rata. Kalau ukuran banyak 40 semua itu, jadi nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya. Terus di depan rumah juga harus punya mobil satu-satu orang Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Bila perlu helikopter, bila perlu pesawat pribadi, Persia, kayak air tuh, pesiar apa, pesiar itulah namanya, pesawat kapal air tuh yang canggih, yang kayak Ronald tuh, berapa miliar tuh, 10 miliar, mantap. Bila perlu tuh setiap orang Indonesia harus ada. Indonesia ini kan negara yang makmur, yang subur. Rokat kayu dan batu jadi tanaman. Arab kalah sama Indonesia ini. Arab apa yang ada? Korma, apa lagi? Pasir, yang pasir bisa dimakan. Indonesia apa yang nggak ada? Kurma. Nah, kurma kita bisa beli mah cuma satu, ya kan? Timun Indonesia ada, apalagi cabai, tomat, jeruk, manggis, apel Malang itu, nanas, apalagi padi, jagung, pisang, apalagi banyak lah, macam sawu, duren, rambutan, apalagi macam-macam lah buah-buahannya. Begitu juga dengan pohon-pohonan, banyak pohon-pohonan. Pokoknya Indonesia ini berlimpah ruah lah, emas, tembaga, minyak tanah, gas. Waduh, kaya Indonesia ini. Kaya ini, dunia udah mau kiamat, Indonesia ini paling kaya dibandingkan negara-negara yang lain. Karena kita banyak di Indonesia ini, semuanya ada. Tapi kalau pemimpin yang adil, kalau adil pemimpin, orang di Eropa aspal dipakai, kita emas. Emas kita pakai di jalan tuh. Pokoknya kita serba emas, gigi emas, jangan kayak begini, gigi putih. Nah, kalau jadi Indonesia merdeka kaya raya. Judul video ini Indonesia Merdeka Kaya Raya. Judulnya Indonesia Merdeka Kaya Raya. Bagaimana caranya? Yaitu pemimpin yang adil, merata lah. Jangan yang penting anak saya bisa kuliah di Kanada, Jepang, Beijing, Singapura, Malaysia. Jangan. Dulu pasukan elit, komando Kopassus, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? 15 juta waktu kemarin minta, nggak punya duit saya. Minta bantu sama paman yang ada di Bandung, sama Cik Mat yang ada di Ciamis. Cik, saya mau masuk ABRI, pinjam uang dong 15 juta. 15 juta, uang dari mana? Uang dari mana, kata Cik Mat. Terus gimana? Udah telepon bapak di kampung. Orang tua juga ya pas-pasan. Pokoknya singkat cerita, gagal jadi TNI, nggak punya duit. Saya lulusan SMP, cuma nggak kepingin sekolah. Saya kepingin masuk tentara, tapi nggak jadi. Ya nggak apa-apa, mungkin ini lebih baik menurut kita, menurut saya. Terima apa adanya, penting kita bersyukur.
insya Allah kita akan bahagia dunia dan bahagia hidup di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah panjang umur, mudah rezeki, dan kepada pemimpin kami, pemimpin kami yang adil, merata, Bapak Presiden Jokowi atau Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua agama sudah mengakui bahwa kita mati semuanya. Tapi kalau memang setelah mati ada hidup lagi, itu juga enggak semua agama kalau menurut saya sih percaya sih ya. Kalau agama saya yang percaya, yang mengakui saya setelah mati ini pasti ada hidup lagi, yaitu hidup di alam barzakh, alam kubur. Alam kubur itu kita, kalau menurut agama saya ya seorang muslim, umur kita ya Allah berikan di dalam dunia ini umpamanya 50 tahun umpamanya. Jadi yang wajib kita sudah melakukan sholat, puasa, biasanya sih umur 15 tahun ataupun 17 tahun kalau yang laki-laki, atau ada cara-cara tertentu lah, itu banyak. Kalau kita bahaskan nggak habis tuh, itu nanya kepada ulama tahu tuh bagaimana yang apakah sudah mimpi, sudah wajib sholat, kalau belum mimpi masih kanak-kanak ya belum wajib, dan lain sebagainya. Itu lama lah kalau kita bahas di sini. Jadi kita mengakui bahwa ada alam kubur itu. Alam kubur itu kita dipertanyajawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan kita ini di dunia ini. Allah maunya kita hidup di dunia ini dalam sehari semalam 5 waktu, tahun sekali berpuasa, sehari semalam 5 waktu ya Allah wajibkan, kita harus wajib salat. Tadi Isya, ntar lagi subuh, ntar lagi zuhur, ntar lagi asar, maghrib, Isya, terus selama-lamanya. Enggak, bukan sehari 2 minggu. Pokoknya sebelum mati kita orang Islam wajib yang namanya salat sehari semalam 5 waktu. Itu wajib. Capek? Wah, bukan capek lagi, berat jadi orang Islam itu. Maka yang jadi orang Islam itu kalau keamanan itu Kopassus, baret merah. Entar saya pakai baret merah dulu. Punya kita juga. Ini baret merah, mana baret merah? Nih ada baret merah. Ini ada baret hijau, Angkatan Darat. Cep. Kabur. Mereka. Baret merah. Laksanakan. Cep. Sang saka merah putih. Hormat. Good. Inilah saudaraku, kita sudah merdeka, supaya rakyat ini merdeka semua, sejahtera artinya ya. Sekarang kita tidak lagi berperang, ambil senjata, membunuh orang-orang Jepang, Belanda. Sekarang kita tidak bertempur lagi.
Sekarang kita bertempur dengan yaitu pemimpin-pemimpin yang tidak benar atau oknum-oknum siapa saja, baik Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen yang salah. Potong kepala. Setuju? Bikin hukum. Dan hukum jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan. Jangan tumpul. Kalau orang kaya banyak duit, banyak, atau jenderal atau presiden sekalipun, ini nggak putus. Kenapa nggak putus? Karena pakai ini. Tapi kalau rakyat begini, ini tajam, ya putuslah. Maka bikinlah peraturan hukum, jangan seperti pisau. Insya Allah Indonesia ini maju semaju-majunya. Terbang, jalan kita bikin dari emas, coklat, kayu, dan batu jadi tanaman. Surga dunia itulah Indonesia. Indonesiaku. Indonesia merah dadaku, merah dadaku. Indonesia merah dadaku. Ya, merah di dada kita supaya kita bahagia hidup. Kalau kemarin-kemarin orang kita pergi keluar jadi TKW, mari kita ciptakan mereka pulang lagi ke Indonesia dan bikin sebaliknya. Orang Malaysia, Thailand, Taipei, Australia yang sekarang dengar gaji orang banyak, sekarang bagaimana mereka harus kerja di negara kita ini. Kalau pemimpin yang adil, mungkin tidak mustahil itu. No. Karena kita Indonesia ini adalah Indonesia yang tanah subur, tongkat batu jadi tanaman. Tadi mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Ya, ini apa itu, menyambut HUT RI Republik Indonesia yang keberapa nih? Ya nggak ngeh juga. Malam ini bagian orang ya bersukaria. Ada yang dandutan, ada yang joget-jogetan, ada yang mabuk-mabukan. Kalau saya tadi udah berdoa pada para syuhada. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Saya doain, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, seperti Tunku Umar, Cun Nyadin, Cun Mutia, dan lain sebagainya dari Sabang sampai Merauke yang Islam nih ya. Islam, ya Allah berikanlah pejuang-pejuang kami. Kalau memang ada salah dulu waktu masa hidupnya, ampunilah dosa-dosanya, dapatkanlah di surgamu ya Allah. Pundah segala dosa-dosanya ya Allah. Itu saya doakan malam ini. Mudah-mudahan almarhum senang melihat cucu-cucunya di atas bumi ini masih menginjak dalam keadaan damai dan tentram sejahtera. Jadi kita bersatu padu, bercerai kita runtuh. Itu pepatah waktu saya dulu sekolah, teringat banget. Bersatu
kita utuh, bercerai kita runtuh. Terima kasih banyak. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurang maaf apabila salah kata. Saya juga sambil bikin konten ya, dukung channel ini ya, supaya ada channel ini berkembang di hari kemudian. Ya katanya sih kalau dapat 1000 subscriber dikasih duit sama YouTube katanya. Ini saya baru subscriber 95, berarti harus nyanyi 850 lagi. Waduh, banyak itu kalau bagi saya mah, karena saya orang tak kenal, tak disayang orang. Saya jelek, muka jerawatan. Mungkin ntar kalau kita makmur banyak duit, ini juga mau operasi plastik nih. Plastik hidup mancung lagi kayak gini katanya, mancungnya lebar kayak nenek Tabasya India, kata istri saya. Kalau udah banyak uang nanti kan operasi muka 1 miliar. Mana ada duitnya. Michael Jackson aja juga mikir-mikir, yang orang Amerika tuh, penyanyi top nih, Michael Jackson, top dunia, mikir-mikir kalau operasi plastik lagi kita. Tapi kalau kita makmur negara, gampang cuma, dan banyak duit dan berkah, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurang maaf. Makasih atas dukungannya channel ini. Saya doakan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, Tuhan sekalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kira kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, hormat semuanya. Merdeka.